Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prantio, NIM 06121282025041. Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Ibu Aulia Utami Putri SIP MSI. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pancasila tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang saya akan bahas adalah konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian sistem dan sistem filsafat. Sistem dapat didefinisikan satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain, namun demikian tugas dan fungsi itu demi kemajuan, memperkuat keseluruhan tersebut. Suatu sistem harus memenuhi 5 persyaratan seperti berikut. Yang pertama, merupakan satu kesatuan utuh dan unsur-unsurnya. Yang kedua, bersifat konsisten dan koheran, tidak mengandung kontradiktif. Yang ketiga, ada hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Ada keseimbangan dalam kerjasama, semua mengabdi pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama. Sedangkan filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara entomologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat mempertanyakan apa hakikat atau esensi dari sesuatu. Dengan cara itu, jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Adapun ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, radikal, sampai ke akar persoalan. Yang kedua, kritis, tanggap terhadap persoalan yang berkembang. Yang ketiga, rasional, sejauh dapat dijangkau akal manusia. Yang keempat, reflektif, mencerminkan pengalaman pribadi. Yang kelima, konseptual, hasil konstruksi pemikiran. Yang keenam, koheran, runtut, berurutan. Yang ketujuh, konsisten, berpikir lurus atau tidak berlawanan. Yang kedelapan, sistematis, saling berkaitan. Yang kesembilan, metodis, ada cara untuk memperoleh kebenaran. Yang kesepuluh, komprehensif, menyeluruh dan bebas dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan kebenaran yang substansial atau hakiki. Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu merupakan satu keseluruhan yang terdiri dari bagian sila-silanya merupakan tata rakit yang teratur, dan tata rakit itu sesuai dengan rata rakit keseluruhan Pancasila. Dalam konteks aksiologi yang membahas tentang manfaat dari nilai Pancasila sebagai sistem filsafat, secara keseluruhan
bulat, utuh, mengandung nilai manfaat, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa ini, mengandung manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengandung manfaat untuk dijadikan cita-cita bersama sebagai ideologi bangsa dan negara. Dalam konteks ontologis yang membahas tentang ada sebagai yang ada, ya adanya tidak dan hakiki. Artinya, keberadaan mutlak nilai-nilai Pancasila itu ada dalam adat istiadat budaya dan religi bangsa Indonesia sejak dulu kala. Keberadaan mutlak dan sistem filsafat mencapai Pancasila mempunyai kedudukan yang benar-benar kuat, tak mudah digoyahkan. Oleh karena itu, menolak Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengingkari nilai-nilai substansi hakiki yang akan membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Dalam konteks antropologis yang membahas tentang kajian manusia itu sendiri, Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat kodrat manusia yang monopluralis, yaitu terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa raga. Kedudukan kodrat monodualis makhluk berdiri sendiri, makhluk Tuhan. Sifat kodrat modualis makhluk individu sosial, hakikat kodrat manusia yang memiliki itu menjadi landasan kehidupan manusia yang baik secara individu maupun kelompok kebangsaan yang selalu diarahkan dalam keseimbangan dan keselarasan. Dalam konteks epistemologis, Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksud bahwa keberadaannya diproses dengan menggunakan metode ketentuan oleh Notonegoro. Metode yang digunakan untuk memproses Pancasila itu disebut analitiko, sintesa, atau induksi. Dimulai dari pengamatan hal-hal khusus terhadap nilai-nilai adat, istiadat, budaya, dan religi bangsa Indonesia. Dari pengamatan khusus itu diperoleh nilai yang sama dengan nilai yang itu dipadatkan menjadi 5, yaitu sila seperti yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk susunan hierarkis piramida mengacu pada hukum logika perbandingan linear. Ini adalah piramida Pancasila. Piramida ini berisi pengertian kecil tetapi luasnya cukup besar. Isi pengertian besar tetapi luas, cakupannya juga besar. Keterangannya, meskipun gambarnya tetapi keduanya substansinya sama. Gambar piramida nomor menunjukkan pada suatu perbandingan terbaik. Artinya isi kecil, luas, cakupannya besar. Jadi piramidanya ini kecil namun cakupannya itu besar. Sebaliknya, isinya besar, luas, cakupannya kecil. Sedangkan gambar piramida terbalik menunjukkan pada suatu perbandingan linear. Artinya, isinya kecil, luas, cakupannya juga kecil. Sebaliknya, isi besar, luas, cakupannya juga besar. Pada gambar piramida normal, sila 1 terletak pada puncak piramida, yang artinya isinya kecil tetapi meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya. Pada gambar piramida terbalik, sila 1 terletak pada bagian atau piramida terbalik, sehingga
Sila 1 memiliki isi yang besar dan luas cakupan juga besar. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.